Halo semuanya, Hai guys. kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan dan yang kenceng. Yona. It's me, Yona. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita udah pernah bahas nih tips mengajarkan investasi untuk anak di bawah usia 5 tahun. Teman-teman bisa nonton dulu video sebelumnya, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, di video ini saya mau ngobrolin seputar tips mengajarkan anak untuk investasi untuk anak di atas usia 5 tahun. Nah, tips yang pertama adalah kenalkan tentang konsep uang. Nah, jadi untuk anak di atas usia 5 tahun, ini udah boleh nih untuk kita kenalkan konsep tentang uang. Jadi kalau sebelumnya anak di bawah usia 5 tahun mungkin belum paham ya konsep uang itu apa. Ya, jadi kita kenalkan dia terhadap angka dan kita membuat si anak senang terhadap angka. Nah, untuk anak di atas usia 5 tahun ini udah boleh nih untuk kita kenalkan konsep tentang uang. Ya, jadi kita kenalkan nih, uang itu fungsinya apa sih? Contoh sederhana aja, teman-teman. Misalkan nih, kita kenalkan ke si anak ya, bahwa uang ini bisa dipakai, let's say, untuk membeli mainan atau digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan, misalkan untuk beli susu, untuk beli makanan, ya, dan untuk beli keperluan lainnya. Nah, jadi supaya si anak nih tahu nih pentingnya uang itu apa, kegunaannya apa, dan fungsinya apa. Kemudian yang kedua adalah setelah si anak kenal tentang konsep dasar tentang uang, ya, ajarkan si anak cara untuk berhemat. Misalkan untuk para orang tua, ya, bisa mulai kasih uang jajan. Nah, nanti kita bisa observe nih, apakah si anak ini menggunakan uang dengan bijaksana. Kita dorong mereka, kita ajarkan mereka untuk berhemat. Nah, secara lain adalah kita bisa ajak si anak untuk membaca label harga di barang-barangnya. Selain mengajarkan untuk membaca label harga di barang-barang, kita bisa ajak si anak untuk membandingkan. Misalkan dengan produk yang sama di toko yang berbeda. Contoh nih, misalkan saya mau beli mainan di toko A dengan mainan di toko B. Nah, kemudian kita tanya nih ke si anak, coba mana yang lebih murah? Ya, ternyata lebih murah di toko B. Yaudah, yuk kita beli di toko B. Dengan cara-cara sederhana seperti itu, kita bisa mulai mengajarkan si anak konsep untuk berhemat. Nah, yang ketiga adalah kenalkan konsep menabung. Jadi bukan hanya mengajarkan si anak untuk berhemat, ya, tapi sisa uangnya tadi itu bisa ditabung di bank. Jadi kita bisa ajak anak nih untuk ke bank, kemudian kita bukakan rekening untuk si anak, dan di situ kita bisa kasih lihat nih, misalkan lewat buku tabungan, si anak nih akan mulai terstimulus bahwa kalau misalkan saya bisa berhemat di poin nomor 2 tadi, ternyata hasil tabungan saya bisa semakin meningkat ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa encourage si anak misalkan untuk membeli mainan dengan tabungannya sendiri. Nah, jadi si anak nih akan semakin terdorong, semakin terstimulus ya, untuk bisa mulai bisa mengatur uangnya. Nah, kalau tips nomor 1 sampai nomor 3 tadi lebih ke mengenalkan konsep uang, kegunaannya apa, kemudian kita ajarkan berhemat dan kita ajarkan menabung. Nah, tips nomor 4 ini kita mulai bisa pelan-pelan mengenalkan konsep investasi ke si anak. Yaitu gimana caranya? Contoh misalkan si anak suka nih beli mainan ya. Misalkan kita ajak dia ke Toys Kingdom. Nah, kita bisa bilang nih, Toys Kingdom ini tuh ada sahamnya loh. Sahamnya misalkan S Hardware. Atau kita ke toko mainan lain, misalkan Kid Station. Nah, kita juga bisa bilang nih, Kid Station ini ada sahamnya juga loh. Sahamnya apa? Sahamnya itu adalah MAPA. Jadi, kita mulai bisa mengenalkan seperti itu ke si anak yang usianya udah di atas 5 tahun. Atau bukan cuma mainan. Misalkan si anak suka minum susu. Ya, misalkan apa? Dia suka minum susu Ultra Jaya misalkan. Nah, kita bisa bilang juga, susu Ultra Jaya ini ada sahamnya juga loh. Sahamnya apa? Sahamnya adalah ULTJ. Intinya adalah kita mulai relate antara investasi dengan produk kesehariannya si anak. Nggak perlu si anak langsung mengerti, tapi setidaknya perlahan-lahan mereka akan mulai bisa relate. Nah, itu tadi beberapa tips mengajarkan investasi untuk anak. By the way, per video ini dibuat, saat ini kita sudah mau masuki Hari Raya Natal. Nah, seperti yang udah disampaikan di video sebelumnya, kalau misalkan ada perayaan kayak bulan Oktober lalu, kita merayakan ulang tahunnya Verona, dan bulan Desember ini kita merayakan Hari Raya Natal. Saya mau kembali membelikan saham untuk Verona.
Nah, jadi kita coba lihat yuk progres investasinya Verona sejauh ini sudah seperti apa. Nah, investasi untuk Verona saya menggunakan aplikasi iPod dari Indo Premier Sekuritas. Nah, ini dia hasil investasi Verona ya dari bulan Oktober 2021 sampai dengan saat ini Desember 2021. Ya, overall ternyata nilai investasinya Verona udah naik sekitar 3%, teman-teman ya. Lumayan dalam waktu sekitar 2 bulan. Di sini dari total investasi sekitar kenaikan 3%, ternyata Telkom harga sahamnya sudah meningkat sekitar 9,5%. Nih Yona, saham kamu udah naik 9,5%, bisa buat beli mainan. Oke? Kemudian untuk saham BRI ya saat ini negatif sekitar 0,3%. Kemudian ICBP ini negatif 1,6%. Nah, oleh karena itu di bulan ini sepertinya saya belum akan menambah saham Telkom untuk Verona ya karena harga sahamnya lagi naik 9,5%. Ya nanti kita lihat kalau misalkan di bulan depan ada koreksi, baru nanti saya akan tambahkan lot saham untuk Verona di saham Telkom ya. Di video ini juga saya kembali akan menggunakan aplikasi iPod Easy yang baru diluncurkan oleh Indo Premier. Keunggulan atau kelebihan dari iPod Easy ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang yuk kita langsung beli saham untuk Verona. Untuk Telkom karena sekarang udah lagi naik 9%, mungkin saya nggak tambah dulu saham untuk Veronanya. Jadi saya akan belikan saham BRI. Langsung kita beli ya, yuk Yana kita beli saham yuk ya. Yang pertama coba Yana pencet ini, yang ini nih BRI. Nah jadi yang pertama saya akan tambah lagi saham BRI ya. Saham BRI ini saya akan belikan sekitar 10 lot. Saat ini harganya di sekitar 4.150 per lembar saham ya. Saya tinggal swipe to buy ke kanan dan order pembelian sukses ya untuk BRI-nya. Nah, yang kedua, Yana pencet ini. Ya. Ya, yang kedua adalah kita tambah sahamnya Eona yaitu ICBP. ICBP harga sahamnya saat ini adalah sekitar 8750 ya. Jadi saya akan tambah sekitar 5 lot untuk Verona ya. Jadi ini tinggal swipe to buy, Eona geser ke kanan. Lagi. Nah, udah sukses juga pembelian ICBP-nya. Nah, sementara sekarang masih ada sisa dana nih karena saya nggak nambah dulu saham Telkom. Nah, kemarin setelah saya analisa, saya tertarik untuk membelikan saham produk susu yang memang Eona juga suka minum, yaitu Ultra Jaya. Nah, apalagi Ultra Jaya ini harga sahamnya juga sempat turun ya beberapa waktu belakangan ini. Jadi ini kesempatan juga untuk beli saham Ultra Jaya di harga yang lebih murah. Jadi saya akan belikan saham Ultra Jaya ya. Per video ini dibuat harga sahamnya di sekitar 1.560-an. Sekarang kita beli saham Ultra Jaya ya, ya itu. Ya, saya akan belikan sekitar 15 lot ya. Enak, lihat ke kanan. Dan order pembelian juga sudah sukses. Nah, Yona, sekarang Yona udah punya 4 saham nih. Ada Telkom, ada BRI, ada Ultra Jaya susu, ya, sama ada ICBP. Happy gak? Happy. Happy. Oke teman-teman, nah itu tadi video mengajarkan investasi untuk anak di atas usia 5 tahun. Nah kalau buat teman-teman sendiri ada tips tambahan nggak selain yang udah saya sebutkan tadi? Mungkin bisa share juga di kolom komen supaya yang lain juga bisa ikut belajar. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan Yona. kita mengucapkan Merry Christmas. Merry Christmas and Happy Merry Christmas. Yeay, bye-bye.
Nah, kelihatan deh. Nggak kelihatan.